Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai DEX trading tutorial modul yang pertama. Sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Video ini adalah bentuk analisa internal yang kami lakukan. Jadi teman-teman harus memahami bahwa aset cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Dan video ini bukan acuan atau ajakan untuk berinvestasi apapun. Nah, akhir-akhir ini memang lagi sangat beken mengenai DEX trading ya atau on-chain trading ya, decentralized exchange trading, di mana teman-teman yang biasanya ya pakai centralized exchange, teman-teman ini selalu pakai yang di dalam negeri ya, seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, ya, Reku, Thrift dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini ngetren nih ya dengan istilah DEX trading atau orang slangnya di kripto ya, bilangnya transis ya, atau tempat di mana ya kita trade di decentralized exchange untuk memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat ya. Yang mana sebelum ya biasanya centralized exchange ini melakukan listing berbagai token-token eksotik. Token-token eksotik tersebut udah diperdagangkan terlebih dahulu di DEX atau di decentralized exchange. Nah, pada dasarnya teman-teman, exchange itu seperti pasar. Ketika teman-teman ini mau membeli atau mau menjual sesuatu, teman-teman harus ke pasar ya, harus ke market, harus ke marketplace. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, komponen dari crypto exchange itu saya melihatnya itu hanya ada dua ya, yaitu adalah buyer, pembeli, dan juga seller atau penjual ya, nothing more. Ini sangat simpel ya. Sementara crypto exchange itu adalah pihak ketiga ya, pihak yang menjembatani transaksi. Seperti saya bilang ya, misalkan di pasar Tanah Abang, apakah ketika ada orang yang jual beli baju di situ atau ada baju yang dijual di situ, apakah itu barang yang diproduksi oleh Tanah Abang sendiri? Jawabannya enggak. Tapi pasar Tanah Abang hanyalah tempat yang menyediakan dan juga memfasilitasi jual beli baju tersebut ya. Jadi mungkin ya barangnya ini diproduksi di Taiwan, kemudian dibawa ke Indonesia oleh penjual dari Bandung ya, yang buka lapak di Tanah Abang. Kemudian kita yang dari Jakarta ini membeli baju tersebut ya, membeli pakaian tersebut. Jadi itulah proses transaksinya. Nah, yang ada di sini ya Tanah Abangnya ini dia butuh yang namanya fee ya. Dia juga butuh sebagian biaya ya transaksi supaya mereka tetap bisa jalanin operasionalnya, tetap bisa bayar tukang parkir ya, bayar karyawan untuk kebersihan dan lain sebagainya, bayar untuk maintenance leave dan lain sebagainya. Jadi crypto exchange itu adalah pihak ketiga yang menjembatani transaksi ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami terminologinya, metodenya, mekanismenya. Nah, crypto exchange sendiri seperti yang udah saya jelasin sebelumnya itu dibagi ke dalam dua ya, kasarannya, garis besarnya, gambaran besarnya, yaitu adalah centralized exchange atau CEX dan juga decentralized exchange atau DEX ya. Dimana centralized exchange itu semuanya terpusat. Kalau decentralized exchange itu semuanya serba terpisah-pisah. Bahkan dari mekanisme transaksi dan berbagai tools atau platform yang kita gunakan itu pun juga berbeda-beda. Sementara centralized exchange ya ini semuanya serba terpusat. Saya ungkapkan ya ke teman-teman, kalau teman-teman ini masih, saya bilang ya, pemula, ini ada kecenderungan ya, teman-teman ini lebih cocok dengan CEX. Kenapa? Karena semua sistemnya ini benar-benar jadi satu ya. Nanti kita akan bahas sesuai dengan praktiknya ya, seperti apa wujud CEX dan seperti apa wujud DEX atau wujud dari decentralized exchange itu sendiri. Nah, kalau diilustrasikan ya, ini adalah mekanisme antara CEX atau centralized exchange dengan ya decentralized exchange atau DEX. CEX ya, ini semua transaksinya dilakukan secara terpusat, sepihak oleh satu entitas, oleh satu perusahaan. Sementara yang di sekitarnya ini mereka hanyalah user yang pakai. Saya pakai CEX ya, kameramen saya pakai CEX, oke? Bro Timothy borong Bitcoin pakai CEX dan lain sebagainya. Jadi CEX ini semua transaksi diproses dalam satu tempat, oke? Terpusat, satu entitas saja. Sementara DEX atau Decentralized Exchange ini masing-masing entitas ini mereka memiliki fungsi dan juga proses masing-masing. Jadi mereka ini saling bertukar ya, involvement di sini ya, sehingga terjadi satu kesinambungan yang mana fungsinya juga untuk transaksi. Tapi untuk Decentralized Exchange ini nggak ada satu entitas tunggal yang dia mengontrol semuanya. Jadi entitasnya ini dibagi-bagi ya, platformnya dipecah-pecah, platformnya dipilah-pilah supaya
mereka tetap bisa berjalan. Jadi mereka ini tidak berjalan sendiri, tidak berjalan karena satu entitas yang paling dominan atas segalanya. Tapi setiap stakeholder, setiap platform di sini memiliki fungsinya masing-masing, memiliki utilitasnya masing-masing. Itu untuk DEX atau Decentralized Exchange. Sehingga kalau kita lihat ya perbedaan ya antara DEX dan juga CEX, ini data ya dari Nextstroke, kita melihat pertama dari mekanisme trading ya. DEX itu peer-to-peer basis. Jadi kita melakukan transaksi langsung ya, swapping langsung token yang kita inginkan. Sementara CEX atau Centralized Exchange ketika kita melakukan suatu transaksi itu bisa juga ya disebut off-chain transaction. Jadi kita bertransaksi di CEX-nya, baru CEX-nya itu mentransaksikannya di jaringan blockchain-nya. Jadi ada tahap ya, ada pihak ketiga yang kita ngomong di sini. Kemudian DEX itu tidak memerlukan KYC. Apa artinya? Kalau teman-teman menggunakan Decentralized Exchange apapun, teman-teman nggak disuruh foto, nggak disuruh store KTP. Tapi kalau CEX itu 100% wajib KYC. Ini terkait dengan kebijakan anti money laundering. Jadi setiap CEX yang terregulasi dengan pemerintah, dengan government, itu selalu membutuhkan yang namanya data dari user. Supaya mereka tahu ini duit alirannya dari mana. Karena banyak sekali duit yang alirannya itu tidak jelas, kemudian dimasukkan ke Centralized Exchange, dan ya ada potensi ya tindakan money laundering. Nah, kemudian security ya, DEX itu backed by blockchain dan CEX itu lebih fragile ya terhadap serangan. Logikanya seperti ini, sesuatu yang terpusat yang dikerjain sendiri itu risikonya jauh lebih gede daripada sesuatu yang dikerjakan secara bersamaan. Meskipun demikian, untuk DEX atau Decentralized Exchange juga enggak 100% dia bebas dari risiko. Ada juga risiko hack ya, risiko exploit dan lain sebagainya, karena ada juga ya potensi hacker itu bisa menembus smart contract ya, melakukan hacking secara direct ke smart contract. Nah, convenience atau kemudahannya ya, DEX itu relatif sulit untuk newcomer. Karena apa? Semua platformnya ya, semua toolsnya itu harus terpisah ya, nggak dikerjakan dalam satu tempat aja. Sementara CEX ini sangat user friendly. Teman-teman yang nggak ngerti kripto apapun ya, kalau download Indodax, download Thrift itu pasti tahu gimana caranya transaksi ya. Kemudian private keys di DEX itu harus disimpan ya sama user. Ya, it means teman-teman kalau misalkan ya kehilangan aksesnya terhadap DEX-nya ya, tiba-tiba laptopnya hilang, sementara teman-teman masih menyimpan seed phrase-nya, itu teman-teman bisa recover semua aset yang teman-teman miliki. Nanti akan saya jelasin ya gimana itu mekanisme dari seed phrase dan lain sebagainya. Nah, sementara CEX ya ini teman-teman not your keys, not your coin. Artinya apa? Semua private keys-nya ya, seed phrase-nya itu semua yang memegang CEX atau Centralized Exchange. Jadi saya nggak punya dong barangnya. Ya, jawabannya nggak punya. Memang kamu punya akunnya untuk mengendalikan transaksinya, tapi bukan berarti aset itu adalah milik kalian. Itulah mengapa kalau teman-teman menggunakan Decentralized Exchange dan menggunakan crypto wallet sendiri, teman-teman itu melakukan yang namanya self custody atau teman-teman benar-benar memiliki asetnya. Sangat berbeda dengan CEX yang mana itu semua ya miliknya CEX. Ya itulah mengapa kalau teman-teman jelasin ada banyak sekali ya CEX yang akhirnya meledak karena mereka memegang dana nasabah dan tidak amanah ya dengan dana nasabah tersebut sehingga akhirnya meledak ya exchange-nya. Dan tokens-nya DEX itu opsinya tak terbatas ya. Bahkan data terakhir ini udah ada sampai puluhan juta ya token yang di list di DEX ya. Itulah mengapa ada masalah utama di sini yaitu paradox of choices di mana ya ada banyak sekali ya pilihan yang ada. Sementara CEX ya ini limited section, hanya ada ratusan aja ya. Bahkan beberapa CEX lokal ini hanya puluhan aja. Jadi teman-teman opsinya lebih terbatas. Oke. Nah, apa aja risiko dalam CEX trading? Ya, pertama adalah risiko sentralisasi ya. Not your keys, not your coins. Ketika ada masalah finansial di CEX-nya dan CEX-nya meledak, kita akan kehilangan aset yang kita miliki. Kedua, risiko keamanan. Ya, kita udah tahu exchange lokal, exchange luar itu rentan sekali dengan yang namanya hacking. Bahkan salah satu exchange lokal baru saja ini juga memperoleh ya serangan cyber yang sampai ratusan miliar ya exploitnya.
Dan ketiga ya, risiko privacy, KYC. Kadang kita memang nggak suka ya kalau transaksi kita ini cenderung diawasi, cenderung dilihat. Karena kalau kita pakai checks, data kita itu telanjang ya. Checks akan tahu kita itu beli koin apa, checks akan tahu kita transaksi apa aja. Checks juga akan tahu ya berapa banyak jumlah yang kita depositkan. Sementara kalau teman-teman pakai DEX atau Decentralized Exchange, they don't know. Hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita transaksikan. Meskipun demikian kalau wallet kita ke docs atau orang lain ya tahu alamat wallet kita, itu segala jenis transaksi yang kita lakukan ini kelihatan. Oke. Kemudian untuk DEX ya, ini bukan berarti tanpa risiko. Pertama ada slippage and liquidity risk, karena jumlah perdagangan yang dilakukan di DEX itu tidak sebanyak yang dilakukan di CEX, sehingga liquidity-nya atau jumlah token yang bisa diperdagangkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan CEX. Itulah mengapa kalau barangnya sedikit, teman-teman mau transaksi, ada slippage ya, ada perbedaan harga yang signifikan. Biasanya di DEX itu ya, ini relatif beda harganya dengan yang ada di CEX. Kemudian risiko smart contract ya, seperti yang saya jelaskan, ada potensi exploit smart contract ya. Kadang teman-teman yang pakai DEX dengan jaringan Solana ini sering banget kena exploit ya, meskipun Solana sangat cepat tapi risiko hacknya juga sangat tinggi ya. Kemudian impermanent loss ya di sini karena ya adanya perbedaan tadi, adanya slippage dari liquidity provider yang mana mereka menyediakan liquidity ya, ini kadang ada perbedaan harga yang mana menyebabkan yang namanya impermanent loss. Nah, di Decentralized Exchange itu ada dua lagi ya mekanismenya, mekanisme perdagangannya. Pertama AMM ya atau Automated Market Maker, dan yang kedua itu adalah Order Book DEX. Di mana di AMM ya cara kerjanya ya ini ada satu pihak yang namanya liquidity provider. Jadi liquidity provider ini menyediakan ya liquidity ya ke dalam liquidity pool untuk para user ini bisa transaksi ya. Sementara dia dapat apa ya? Dia dapat fee dari transaksi yang dilakukan. Sementara user ya ini membayar fee atas transaksi yang dilakukan. Jadi ini adalah cara kerjanya AMM ya atau Automated Market Maker, di mana ya ada liquidity pool, ya, liquidity provider alias LP menyediakan liquidity-nya, kemudian user bisa bertransaksi, membayar fee-nya diambil oleh para LP ini. Nah, mekanisme order book DEX ini sedikit berbeda dengan AMM, di mana di sini ada dua pihak utama, yaitu adalah maker dan juga taker. Di mana maker ini pihak yang memberikan liquidity, oke. Taker ini pihak yang mengambil order, ya. Kemudian dua pihak ini bertemu di batch spot trade, ya, yang mana kemudian ya transaksinya di dalam layer 2 block ini diverifikasi ya oleh para prover sebelum diteruskan ya ke Ethereum mainnet atau ke jaringan blockchain utama tempat ya terjadi transaksi tersebut. Jadi mekanismenya di sini sedikit berbeda dengan AMM, di mana semuanya kalau AMM ya diproses dalam liquidity pool, sementara dalam order book DEX ya ini sedikit berbeda. Nah, itu penjelasan ya mengenai CEX dan juga DEX. Oke. Ini adalah awal, ini adalah intro, dan kita nanti akan deep dive ke dalam prakteknya. Oke, sampai berjumpa di modul kedua. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita masuk modul kedua mengenai DEX trading tutorial. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan ke teman-teman, nothing I say is financial advice. Ini adalah video analisa internal. Teman-teman harus memiliki konsiderasi tinggi sebelum transaksi aset kripto apapun. Nah, sebelumnya saya udah menjelaskan ke teman-teman apa itu CEX, ya, apa itu DEX. Nah, ini kita akan melanjutkan mengenai sistem yang bisa kita eksplorasi dari CEX dan juga dari DEX ya. Perbedaannya apa ya secara struktural. Nah, pertama saya udah jelasin ke teman-teman bahwa segala transaksi di dalam Centralized Exchange atau CEX itu diproses oleh satu entitas. Itu artinya apa? Satu entitas ini menyediakan semua platformnya, menyediakan semua fasilitasnya untuk teman-teman. Bukan hanya transaksi, saya melihat info yang lain seperti infografis, info data, atau info update bahkan tentang market. Dimana kalau kita lihat ya di sini CEX ini semua disediakan, walletnya, tempat teman-teman menyimpan aset kriptonya. 2, chartnya ya, ini udah ada. Ketiga ya, sistem perdagangannya. Oke, teman-teman bisa langsung pakai sistem perdagangan di CEX-nya itu sendiri. Kemudian keempat ya tentang additional info dan juga
perkembangan ya portofolio yang teman-teman miliki, itu kalau dicek itu disediakan di satu tempat. Sementara kalau teman-teman menggunakan decentralized exchange seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya ini ada banyak entitas yang mendukung dia bisa melakukan transaksi perdagangan ya. Walletnya, ini teman-teman harus set up wallet sendiri. Yang mana walletnya juga harus kompatibel dengan alat perdagangannya ya, atau swap-nya, atau ya kita bilang DEX-nya, Decentralized Exchange-nya. Kedua, teman-teman kalau mau lihat chart-nya, ya kira-kira contract address ini, token ini naik atau turun, itu teman-teman juga membutuhkan ya alat tersendiri ya. Kemudian untuk swapping-nya, ya untuk transaksinya, ini butuh alat sendiri, dan untuk menyediakan info yang lain-lain juga teman-teman juga cari sendiri ya, token mana yang mau naik kira-kira. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita pakai Toko Kripto, salah satu exchange di Indonesia. Dia relatif memiliki ya sistem all in one ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Dimana di sini ya semua ini disediakan ya oleh Toko Kripto. Ya, ini ekosistemnya di sini ya semua relatif lengkap. Ya, kita juga nggak terafiliasi, nggak bekerja sama juga ya dengan Toko Kripto, tapi kita akan cover ini untuk membantu teman-teman ya. Dimana dia ini adalah dompetnya ya, yang saya bilang tadi ya, butuh ada dompet ya. Ini estimasi saldo 16 juta atau sekitar $1.000. Ingat ya, dompet itu tempat teman-teman menyimpan aset kriptonya. Jadi crypto wallet itu adalah alat ya untuk menyimpan aset kripto teman-teman. Kemudian untuk melihat chartnya ya, ini teman-teman bisa pilih pairnya ya, IDR atau USD. Dimana teman-teman lihat USD di sini, nah ini kelihatan ya teman-teman, dimana teman-teman bisa melihat Bitcoin dari monthly chart ya, kemudian daily chart. Teman-teman bisa lihat ya aset-aset USD yang lain ya, ini OneCat, Sats, OneInch dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman melihat ya semuanya disajikan di dalam satu tempat yang sama ya. Dan ini sangat berbeda kalau teman-teman nanti pakai DEX, di mana semua ini nggak dikasih ya ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung transaksi di sini. Dan nanti juga bisa ya, misalkan di sini teman-teman lihat ya infografis perkembangan aset yang teman-teman miliki ya. Itu yang membedakan dengan DEX, di mana nanti kalau DEX ini semua nggak dikasih ya. Ya ini semua nggak dikasih, itulah kenapa saya bilang interface-nya sangat mudah ya kalau teman-teman ini pakai CEX bukan pakai DEX. Nah, teman-teman pun juga bisa ya melakukan top up ya atau merubah IDR kalian menjadi kripto. Di mana di bagian storan di sini teman-teman bisa melakukan pembelian kripto langsung menggunakan rupiah ya. Di sini pun teman-teman bisa langsung top up ya dengan BRI, dengan OVO Wallet ya, dengan QRIS dan lain sebagainya. Jadi mekanismenya seperti ini ya. Teman-teman menukarkan fiat atau uang giral ya yang ada di rekening saldo teman-teman, untuk itu kemudian jadi kripto ya di decentralized exchange, dan nanti teman-teman perdagangkan. Kalau teman-teman mau perdagangkan di DEX ya berarti teman-teman kirim koin kripto dari CEX atau centralized exchange, dompet centralized exchange ini ke decentralized exchange ya. Nanti kita juga akan ya sediakan ya, caranya supaya teman-teman ini bisa lebih mengerti lagi. Nah, seperti yang saya udah jelasin ya sebelumnya, chartnya bisa dilihat secara langsung, informasi dan lain sebagainya, semuanya serba terpusat ya. Bahkan di platform seperti Toko Kripto ini teman-teman bisa ya melakukan pembelian berkala ya atau DCA secara langsung ya, di sini melakukan pembelian. Untuk DEX semua harus dikerjakan serba mandiri ya atau dikerjakan sendiri. Pertama teman-teman harus download yang namanya crypto wallet ya untuk transaksi di DEX ya. Ada banyak sekali crypto wallet, tapi crypto wallet tersebut biasanya ada yang support dengan jaringan tertentu dan tidak ya. Itulah mengapa teman-teman harus memiliki beberapa ya crypto wallet ya. Contohnya MetaMask, Coinbase Wallet, kemudian Trust Wallet dan lain sebagainya. Di sini ya teman-teman kalau mau melihat ya chartnya itu pun juga harus menggunakan platform tersendiri ya, namanya DEX Screener ya atau DEX Tools. Nanti akan kita praktikkan juga gimana caranya menggunakan ya berbagai platform ini ya. Ini akan saya kasih tahu ya. Tadi kalau dicek semuanya bisa jadi satu ya di Toko Kripto aja. Tapi kalau teman-teman mainnya di DEX ya, ini dompetnya ya butuh install sendiri, kemudian butuh lihat chart di platform berbeda, dan tracking portofolionya juga di tempat yang berbeda ya. Dimana nanti kalau swap ya ini ada banyak sekali ya, decentralized exchange ya, ada PancakeSwap, ada Uniswap ya, kemudian ada SushiSwap ya, ada Jupiter dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita ajarin nih gimana caranya swapping token tertentu. Nah, dan untuk melihat ya infografisnya teman-teman juga harus pakai ya kira-kira
grow nggak portofolio saya? Kira-kira hari ini saya udah loss duit berapa banyak? Hari ini saya grow duit berapa banyak? Itu teman-teman ya harus menggunakan platform yang berbeda pula ya. Kalau teman-teman di sini menggunakan decentralized exchange ya. Jadi kita akan lanjutkan ke modul ketiga ya mengenai caranya ya eksplorasi di jaringan Ethereum, nanti juga di jaringan Solana. Sampai berjumpa di modul ketiga. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul ketiga mengenai DEX trading tutorial. Dimana sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini adalah analisa internal. Teman-teman harus memiliki konsiderasi tinggi sebelum transaksi ya aset kripto apapun. Sebelumnya udah saya jelasin ya ke teman-teman apa itu CEX, apa itu DEX, apa saja yang dibutuhkan di trading DEX dan apa perbedaan ya yang dibutuhkan antara CEX dan juga DEX ini. Nah, di sini kita akan jelaskan lagi, kita akan breakdown lagi lebih dalam mengenai eksplorasi ya di jaringan Ethereum. Yang mana jaringan Ethereum itu merupakan jaringan yang juga ya memprakarsai ya trading di dalam DEX ini atau on-chain trading ini. Karena Ethereum sendiri merupakan suatu aset altcoin yang memiliki teknologi smart contract ya atau programmable money, sehingga banyak sekali orang yang membangun token ya di atas jaringan Ethereum ini untuk ya kita bertransaksi dan nilainya mengalami kenaikan atau juga mengalami penurunan ya. Nah, beberapa item ya, beberapa tools, beberapa platform yang teman-teman secara exactly ya butuh ketika teman-teman mau berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Pertama itu adalah MetaMask ya. MetaMask ini adalah wallet yang dia kompatibel ya dengan jaringan Ethereum. Meskipun bukan hanya MetaMask yang bisa kompatibel dengan jaringan Ethereum, saya pakai yang paling trustworthy ya dipakai teman-teman yang trading di jaringan Ethereum ini. Nah, kedua ada Uniswap ya. Uniswap ini juga DEX ya, yang mana bukan satu-satunya yang kompatibel dengan Ethereum. Ada beberapa opsi ya, tapi kita pakai Uniswap yang mana dia memiliki liquidity yang paling tinggi ya untuk trading di Ethereum. Nah, ketiga ya ini juga ada yang namanya DEX tools, di mana ini popular being used di Ethereum network. Ya, itulah mengapa kita pakai DEX tools untuk yang ada di ekosistem Ethereum. Dan terakhir juga ada Zerion. Ini adalah alat untuk tracking teman-teman punya portofolio. Nah, pertama ya akan saya ajarkan teman-teman gimana caranya download MetaMask. Ya, ini benar-benar dari scratch ya, dari zero. Ya, di sini teman-teman buka tab baru ya, type in di Google, oke. Nah ini benar-benar dimulai ya dari baru, teman-teman type in di Google download MetaMask ya. Di halaman paling tinggi ya, ingat ya kalau ada berbagai website-website yang ya saya bilang mau coba ya phishing, teman-teman hati-hati ya, selalu download di website resminya ya. Kemudian teman-teman ya ini adalah tampilan untuk MetaMask, teman-teman klik ya install MetaMask for Chrome. Saya selalu saranin teman-teman ini untuk pakai ya web browser yang paling cepat ya menurut saya Chrome ya, atau teman-teman bisa pakai ya terserah lah ya Safari dan lain sebagainya. Tapi saya pakai yang paling cepat ya. Tapi ada juga yang paling tinggi privacy seperti Brave dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Oke, kemudian add to Chrome. Ingat ya, wallet MetaMask ini adalah web extension ya, dimana kalau teman-teman add extension ya dia akan secara otomatis ya di download ya dan akan masuk di bagian kanan ya. Sini teman-teman oke, bisa klik di sini dan juga pin MetaMask sehingga teman-teman nanti bisa pakai ya MetaMask di sini. MetaMask ini juga bisa dipakai di handphone ya. Tapi untuk contoh ini ya kita pakai yang ada di desktop. Oke, klik agree, kemudian create a new wallet ya. Sebelumnya kita juga tidak terafiliasi ya ke berbagai platform apapun yang disebutkan di sini. Ini adalah contoh. Oke, create a new wallet ya, kemudian klik agree. Nah, ini teman-teman create a password, di mana password ini dibutuhkan ketika teman-teman nanti mau buka walletnya ya. Jadi password ini tidak sama dengan seed phrase ya, di mana password ini ya hanya dibutuhkan ketika teman-teman mau buka walletnya. Kalau seed phrase ya itu ketika teman-teman mau memiliki direct access ke dalam aset yang ada di dalamnya. Jadi memang ini add a layer of protection untuk password, tapi kalau orang ya ini sampai tahu seed phrase kita, ya ini orang bisa ngambil ya duit yang kita miliki, karena dia tinggal bisa ya import a new wallet dengan mereka punya seed phrase kita ya.
yang ada di tangan mereka. Jadi ini adalah layer of protection ya. Passwordnya ya kita buat sekuat mungkin teman-teman. Harus sama. Klik I understand dan create a MetaMask wallet. Nah, kemudian di sini ya secure my wallet teman-teman. Di mana di sini ketika teman-teman klik ini, teman-teman akan diberikan yang namanya seed phrase. Seed phrase ini satu, jangan sampai orang lain tahu, hanya kalian dan Tuhan yang tahu, atau ya orang terdekat mungkin yang kalian percayai ya untuk menyimpan aset kalian, Dua, ya kalau teman-teman sampai kelupaan ya password untuk membuka MetaMask-nya, teman-teman bisa simpan ya seed phrase ini, kemudian import a new wallet di MetaMask-nya, kemudian masukin seed phrase-nya ini, teman-teman akan secara otomatis bisa lagi ya, recover aset yang dimiliki. Jadi 12 kata ini jangan sampai hilang ya, karena 12 kata ini udah disesuaikan ya dengan standar BIP20 ya. Jadi hanya ada itu aja katanya. Tapi ini jangan sampai hilang ya, nanti copy di clipboard dan ya saya sendiri saranin jangan disimpan secara digital. Mending ditulis tangan ya, terus disimpan di dalam rumah, atau biasanya ya biasa ada billfold yang besi itu teman-teman bisa type in di situ ya. Tapi tergantung lagi ya preferensi teman-teman menyimpan. Tapi ini jangan sampai hilang, Kemudian ini bisa saya screenshot nih sini ya. Nah, kalau udah, teman-teman klik next di sini. Nah, teman-teman akhirnya disuruh ya tadi ngisi ya. Di bagian ke-3, 4, dan 8. Nah, kalau udah, teman-teman klik confirm ya, dan congratulations, all done ya, teman-teman udah terset up ya wallet MetaMask-nya. Nah, klik next, done. Ya, ini pun bisa teman-teman close ya. Teman-teman kalau mau buka extensionnya di atas, nanti ya biasanya kalau mau masuk ya ini disuruh buka ya passwordnya. Misalkan saya klik lock MetaMask di sini, dan kemudian teman-teman ya harus membuka MetaMask-nya. Ingat ya password yang teman-teman save tadi. Kalau lupa passwordnya gimana? Ya teman-teman hapus MetaMask-nya, kemudian teman-teman set up wallet baru lagi dengan seed phrase yang teman-teman udah miliki. Tapi jangan sampai lupa ya. Nah, di sini ini teman-teman di bagian kiri bisa pilih berbagai jaringan yang ada ya. Dimana di sini MetaMask ini kompatibel dengan berbagai jaringan blockchain. Tapi karena di contoh ini kita akan coba interaksi dengan Ethereum mainnet. Ya ini teman-teman klik Ethereum. Nah, lalu di sini teman-teman dapat yang namanya blank ya. Aset ya, blank wallet, karena ini baru ya, ini nggak ada isinya apa-apa. Lalu gimana kalau kita mau transaksi? Ya jawabannya kita isi dulu ya bensinnya, kita isi dulu di sini bensinnya. Dimana teman-teman ya ini klik di bagian kanan ya atau receive kalau teman-teman mau memperoleh ya bensin, karena ingat ya itu adalah Ethereum, kayak kita bisa mengirimkan ya stable coin ke jaringan ini ya Ethereum, atau teman-teman bisa directly deposit Ethereum ke wallet address yang ada di sini ya. Ini contohnya gimana ya, ini kita simpen for later ya, ini adalah accountnya. Nah ini kita coba kita coba untuk membeli Ethereum. Nah di sini misalkan saya mau membeli ETH ya, atau membeli Ethereum ya, ETH USDT. Di sini saya mau market buy sebanyak 500 Ethereum ya, ini beli ETH. Nah, ini teman-teman udah ya memperoleh ETH-nya ya di dalam teman-teman punya dompet ya. Di sini saya bilang tadi dompet ini adalah tempat ya untuk teman-teman menyimpan. Selanjutnya kalau teman-teman ya mau mengisi, di sini teman-teman memiliki ya MetaMask wallet di jaringan Ethereum, itu teman-teman klik ya di bagian sini. Ini adalah alamat ya wallet address teman-teman. Nah, teman-teman klik di bagian penarikan, dan teman-teman type in ya tadi ETH-nya ya. Teman-teman kan udah beli ETH, teman-teman udah beli Ethereum. Nah, ini di jaringan ya, teman-teman jangan sampai lupa di sini pilih Ethereum ya, ERC20. Alamat penerima ETH-nya kita copy paste ya dari sini tadi, dan jumlahnya ya kita klik ya di sini jumlahnya misalkan 0,1 Ethereum. Nah, ini namanya diperlukan ya, AVS. Nah, ini kalau udah ya teman-teman klik kirim ya, kemudian masukkan kode di sini, dan kemudian teman-teman nanti klik konfirmasi. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman untuk Ethereum yang kita depositkan ya, kita withdraw dari toko kripto untuk masuk ke MetaMask wallet yang kita miliki. Nah, selanjutnya
teman-teman di sini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini udah siap untuk melakukan transaksi. Oke, jadi kita langsung ke laman Uniswap. Itu adalah salah satu decentralized exchange yang dia support ya dengan jaringan Ethereum atau jaringan ETH ya. Kita langsung type in di sini, oke, Uniswap, oke, trade crypto, etc. Nah, di bagian kanan kita melakukan connect wallet yang kita miliki dengan Uniswap ya. Di sini kita klik connect, oke, dengan MetaMask yang udah terdetect, oke. Kita klik connect di sini. Nah, ini secara otomatis, oke, kita udah terkoneksi ya dengan Uniswap. Kita bisa transaksi ini ya. Kita mau swap apa ya di sini. Kita cari ya koin apa yang di-build ya, token apa yang di-build di atas jaringan Ethereum. Oke, misalkan ini adalah PP ya. Kita di bagian CoinGecko ini kita bisa type in ya untuk cari CA-nya ya atau contract address-nya di bagian bawah sini. Nah, ada bagian info, ada bagian contract di sini. Nah, ini kita copy ya contract-nya, kemudian kita akan ya select tokennya ya dan di sini kita paste. Nah, di sini ada PP. Nah, di sini biaya transaksinya itu relatif tinggi ya. Teman-teman ini untuk contoh 0,01. Oke, kita mau swap $27 ya kita dapatkan 26,87 ya. Ingat yang saya ungkapkan tadi ada yang namanya slippage ya. Kita klik review kemudian kita swap ya. Network cost-nya $5 ya. Bayangkan untuk satu transaksi teman-teman harus bayar hampir 100.000. Itulah mengapa kalau dicek ya biaya ini tuh lebih murah ya. Biasanya enggak ya, hanya puluhan ribu aja. Oke. Kemudian klik confirm di sini dan ya ini sedang berproses ya transaksinya tadi ya. Nanti kalau udah selesai ya ini network cost-nya ini naik terus ya di jaringan Ethereum. Itulah mengapa Ethereum orang bilang nggak scalable ya, jaringannya sangat mahal, agak berat ya untuk transaksi retail ya, lumayan mahal. Nah ini transaction is complete ya, close extension. Nah, di bagian activity, ya ini kita bisa melihat ya bahwa kita udah melakukan swap ya untuk memperoleh koin PP. Biasanya, ya ini pasti banyak yang bertanya nih ya, di mana nih kalau saya udah swap, saya transaksi kok di wallet saya nggak ada ya. Ini teman-teman bisa di bagian sini ya, udah ada nih satu new token ya, found in this account ya, klik import token. Nah, ini PP yang tadi teman-teman inginkan, klik import ya. Nah, ini udah secara otomatis ya masuk di sini. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada opsi, ada new token, teman-teman bisa klik di bagian kanan sini ya import a new token, kemudian copy paste ya contract address-nya ya. Kalau udah ada, teman-teman bisa klik next. Ya, dan ini udah otomatis ya, udah masuk, kita udah bisa ya bertransaksi ya di jaringan Ethereum. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ini mau lihat nih kira-kira PP saya ini progresnya gimana setelah saya beli. Ya kita bisa menggunakan ya platform yang namanya DEX Tools. Ya ini biasanya sangat populer ya digunakan di jaringan Ethereum ya. Kita bisa nih ya. Kita type in di sini DEX Tools ya. Kemudian kita copy PP-nya ya. Dan di bagian home-nya ini kita bisa lihat ya koin apapun di sini. Koin baru pun juga ada ya di sini dan ini pun juga support bukan hanya di jaringan Ethereum tapi hampir di semua jaringan. Di sini all chain dia bisa semua. Tapi ini yang paling populer ya digunakan anak-anak yang trading di jaringan Ethereum. Nah, kita paste contract address PP di sini ya dan klik yang bagian paling atas ya. Di sini ya kita bisa lihat ya 12 hour. Oke. Chartnya ini bisa kita rubah-rubah sendiri ya. Untuk kita bisa melihat nih kira-kira naik atau turun PP. Wah ini 12 jam terakhir. Nah ini dari chart 12 jam kita tahu ya PP sedang mengalami penurunan ya. Ini kita bisa identifikasi area supportnya untuk kita nggak hanya masuk sekali. Jadi swap beberapa kali ya. Itulah mengapa ini relatif mahal ya. Teman-teman harus swap beberapa kali. Nah selanjutnya saya kalau mau lihat progres portofolio saya gimana. Saya kan tadi udah transaksi, udah lihat progresnya PP secara chart, tapi di sini saya pengen lihat ya secara keseluruhan portofolio saya ini gimana. Teman-teman bisa pakai ya platform yang namanya Zerion ya. Di sini oke, bisa teman-teman type in juga ya Zerion. Nah, teman-teman bisa login ya secara otomatis ya atau bisa track portofolio aja ya. Ini bisa connect to Zerion atau enggak, teman-teman bisa connectkan walletnya di sini. Tapi kalau enggak, teman-teman di bagian account addressnya di sini copy to clipboard ya. Kemudian type in di sini ya, asset, wallet, or domain entity. Nah di sini udah ada nih wallet teman-teman. Nah di sini kelihatan nih ya performanya gimana ya, karena baru 1 jam yang lalu kita bikin kan ya walletnya, jadi dia mengalami kenaikan. Nah
Ini bisa nanti teman-teman track ya hari ke hari gimana progresnya. Ini bisa juga di HP. Jadi teman-teman bisa nanti ya konekin di HP dan lihat performanya seperti apa ya untuk portofolio trading teman-teman setelah eksplorasi di jaringan Ethereum ini. Nah, jadi itu ya cara berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Selanjutnya kita akan coba interaksi di jaringan Solana di modul keempat. Jadi sampai ketemu di modul keempat. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Kita masuk bagian keempat DEX trading ya, tutorial. Dimana sebelum kita mulai videonya saya ingin ungkapin ke teman-teman, nothing I say is financial advice. Video ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, teman-teman sebelumnya udah saya ajarin gimana caranya mengeksplorasi jaringan Ethereum. Sekarang kita akan coba eksplorasi jaringan Solana. Nah, untuk teman-teman yang mau eksplorasi di jaringan Solana, ini ada beberapa tools ya, beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan nih ya. Jadi kita nggak terafiliasi, kita juga nggak bekerja sama dengan berbagai tools-tools yang kita sajikan. Ini murni tools yang beneran kita pakai ya. Kalau teman-teman mau trading di Solana ecosystem, ini teman-teman pertama butuh yang namanya Phantom Wallet. Ya, sebelumnya itu ada MetaMask Wallet, tapi MetaMask Wallet apakah bisa dipakai di sini? Jawabannya enggak. Karena MetaMask Wallet tidak support dengan jaringan Solana. Ya, yang support dengan jaringan native-nya Solana itu adalah Phantom Wallet. Yang mana ya ini gambarnya hantu ya, hantu warna ungu. Kemudian kedua, Jupiter Exchange. Ya, Jupiter Exchange ini adalah alat swap ya, decentralized exchange, DEX yang dia kompatibel dengan jaringan Solana. Tadi kita pakai Uniswap ya, Uniswap itu nggak bisa dipakai di jaringan Solana. Dan ketiga, ini adalah DEX Screener, ini alat yang biasanya dipakai anak-anak Solana Transcend ya, atau mereka yang trading di Solana untuk bisa melihat ya performa dari contract address mereka seperti apa. Dan terakhir, kalau sebelumnya ya kita pakai Zerion, di sini kita pakai GMGN. Ini adalah yang biasanya ya dipakai anak-anak yang trading di Solana ecosystem. Nah, pertama-tama sama seperti MetaMask tadi ya, teman-teman harus melakukan download ya Phantom Wallet ya. Oke. Kita coba nih ya. Nah, di bagian sini kita type in ya, download Phantom. Nah, kita klik download Phantom Wallet ya. Kita klik download ya di sini. Nah, ya, kita bisa download ya Phantom Wallet di sini. Teman-teman bisa type in ya di Chrome ya, web store, ya, klik add Chrome, kemudian extension ya. Di sini akan secara otomatis ya terdownload dan ya, kita bisa klik kanan di sini terus kita pin ya. Tadi kita udah pin MetaMask-nya, sekarang kita juga pin ya Phantom Wallet-nya. Nah, di sini teman-teman bisa create a new wallet kalau teman-teman belum pernah punya Phantom Wallet sebelumnya. Tapi kalau teman-teman udah pernah punya Phantom Wallet sebelumnya dan teman-teman simpen tadi yang saya bilang namanya seed phrase 12 kata, teman-teman bisa klik di sini ya I already have a wallet. Kemudian di sini teman-teman import recovery phrase ya. Terus teman-teman type in ya 12 katanya. Ini secara otomatis teman-teman bisa memperoleh kembali akses ya, aset yang teman-teman miliki. Tapi kalau di sini teman-teman belum memiliki ya, teman-teman bisa klik create a new wallet. Kemudian create a seed phrase ya. Dan ini adalah password ya untuk nanti membuka wallet teman-teman ya. Ingat ya, untuk membuka wallet teman-teman. Jadi jangan sampai ininya lupa ya. Jadi kalau lupa ada seed phrase-nya aman. Nah, ini teman-teman bisa ya lihat ya recovery phrase-nya, jangan dikasih tahu ke orang lain kecuali orang yang teman-teman percaya ya. Saya pun masih simpen seed phrase saya sendiri dan ini harus teman-teman type in ya, jangan di screenshot ya. Tapi kalau ini untuk kebutuhan konten ya kita screenshot aja. Kemudian klik I save my recovery phrase, continue ya, you're all done dan kemudian get started. Nah, teman-teman udah bisa memperoleh akses wallet di jaringan Solana ya, Phantom Wallet-nya teman-teman udah dapat. Tapi balik lagi it's a blank space ya. Di sini teman-teman harus ya deposit uang untuk transaksi ya. Caranya gimana? Karena ini di jaringan Solana ya, di toko kriptonya sini ya saya bisa beli ya untuk Solana, Sol USDT. Saya misalkan di sini juga beli ya market $500. Ya, saya klik beli Sol dan saya udah memiliki Sol di dompet saya. Saya bisa klik di sini tarik Solana ya. Kemudian alamat penerimanya ya, Solana yang akan saya kirim ya di sini. Teman-teman bisa ya klik receive di sini dan receive ya Solana. Meskipun ya
Phantom ini khusus ya, secara otomatis ya orang pakai di jaringan Solana, tapi jaringan lain juga support ya. Bahkan dia support jaringan Ethereum dan juga jaringan Bitcoin. Ya, teman-teman di sini bisa copy addressnya Solana ya, paste di sini ya, jumlahnya bisa teman-teman ya max di sini ya. Ini harus ada namanya. Dan teman-teman klik kirim, oke, untuk mengirimkan ya. Teman-teman masuk ke dalam wallet Phantomnya. Nah, di sini udah masuk ya untuk Solananya ya. Teman-teman bisa lihat di sini 500 US dollar ya untuk Solana di sini. Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau transaksi ya, teman-teman bisa menggunakan ya Jupiter Exchange ya untuk teman-teman swapping ya berbagai token-token ya di jaringan Solana ya. Keistimewaan Solana ya ini adalah memang mereka sangat cepat ya, jauh lebih cepat dari Ethereum. Mereka sangat murah, oke. Tapi memang dari segi keamanan ya ini harus sedikit diperhatikan ya. Teman-teman klik ya Jupiter atau jup.ag di Google ini, dan kemudian teman-teman di bagian kanan klik connect wallet. Oke, teman-teman bisa ya connect Phantom wallet yang teman-teman miliki ya, klik connect. Nah, ini udah secara otomatis ya, teman-teman udah terkoneksi dengan jaringan Solana ya di sini. Nah, selanjutnya ya, kalau teman-teman mau transaksi ya di jaringan Solana, teman-teman bisa cari token-token yang ada dan juga dibangun di atas jaringan Solana. Ya, ini contohnya adalah misalkan ini adalah Fartcoin ya. Teman-teman cari addressnya di sini di bagian sini ya, info contract address. Terus kemudian teman-teman copy ya di sini, dan kemudian teman-teman rubah ya di sini untuk Solana buying Fartcoin, teman-teman paste ya, klik Fartcoinnya, dan ya teman-teman bisa sesuaiin ya mau berapa. Misalkan max itu semuanya, atau misalkan ini half ya, setengah. Oke. Di sini klik swap, konfirmasi, dan udah ya, secepat itu ya. Tadi kalau di Ethereum itu times ya, tapi kalau di jaringan Solana ya ini sangat cepat ya. Ini teman-teman udah punya ya Fartcoin 351 koin. Oke. Terus kalau teman-teman ya ini mau lihat ya kira-kira Fartcoinnya ini gimana ya performa harganya ya, teman-teman bisa ya pakai DEX Screener di sini ya. Dan kemudian untuk paste di bagian search-nya sini ya, untuk melihat ya gimana perkembangan ya Fartcoin yang teman-teman miliki. Ya, misalkan ini oke, dia daily chart ya cenderung downtrend ya. Dia di sini bisa teman melihat ya ada potensi support ya untuk dia mengalami bounce. Jadi misalkan bisa melakukan pembelian berkala di sini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman di sini mau lihat ya performa portofolionya, teman-teman bisa ke laman ya gmgn.com ya. Jadi GMGN itu stand for good morning, good night ya. Teman-teman bisa type in GMGN ya untuk melihat bagaimana performa dari wallet teman-teman. Teman-teman bisa copy ya di sini ya address Solananya, kemudian teman-teman klik ya di bagian sini. Nah ini bisa teman-teman lihat nih ya. Di sini kelihatan nih token apa aja yang teman-teman miliki ya. Di sini adalah sudah masuk Fartcoin-nya ya, nanti win rate dan PNL-nya akan kelihatan di sini ya. Bahkan jumlah Solana yang kita holding pun juga bisa kelihatan ya di sini. Nah, ini recent PNL, ini Solana kita, ini Fartcoin kita. Jadi ini adalah alat yang teman-teman gunakan untuk tracking portofolio, tracking progress trading teman-teman di jaringan Solana. Jadi itu ya yang udah saya ajarkan di jaringan Ethereum udah, di jaringan Solana udah. Selanjutnya kita akan bahas ya tips yang lebih advance buat teman-teman yang mau trading di jaringan DEX. Sampai berjumpa di modul kelima. Kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita udah memasuki modul kelima mengenai DEX trading tutorial ya. Nothing I say in this video is financial advice. Ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Kita juga nggak terafiliasi dan bekerja sama dengan berbagai platform yang kita sebutkan ya. Tadi udah saya jelaskan ya tentang apa itu DEX, apa itu CEX, apa aja yang dibutuhkan untuk trading di DEX ya. Cara trading ya di jaringan Solana, cara trading di jaringan Ethereum. Nah ini
akan saya jelaskan ya beberapa tools yang menarik ya teman-teman untuk cari kira-kira token apa yang bisa saya perdagangkan atau token mana yang bisa saya tradingkan ya. Pertama teman-teman juga harus melihat ya dominansi dari wallet. Nanti akan saya jelaskan ya caranya dan juga alatnya. Jadi teman-teman harus menghindari potensi yang namanya rug pull. Rug pull itu adalah suatu keadaan di mana developer atau mereka yang membuat tokennya yang mana bekerja sama ya juga dengan beberapa KOL atau Key Opinion Leader untuk mereka ini menjebak retail membeli tokennya. Jadi biasanya mereka ini memegang banyak sekali ya porsi tokennya di dalam wallet mereka. Itulah mengapa ya kita nggak bisa ya beli 1%, 2% tapi yang pegang ya devnya itu pegang puluhan persen ya bahkan ada yang sampai 70-50% ya. Jadi kita harus melihat kira-kira ini didominasi wallet tertentu aja nggak aset yang akan kita beli. Nah, kita bisa pakai alat yang namanya bubble map ya, dimana di sini ini contoh ya distribusi wallet dari Fartcoin ya, dimana di sini dia hanya kecil-kecil ya, walletnya kecil-kecil dan tidak bergerombol ya, menunjukkan nggak ada transaksi ya antar wallet di sini. Nah ini adalah contoh ya wallet distribution yang harus teman-teman hindari ya. Ini kurang sehat karena apa ya, ini banyak ya dipegang oleh 1, 2, 3, 4, 5 wallet yang mana dia bergerumbul, artinya apa? Dia melakukan transaksi secara bersamaan. Jadi ini sangat tersentral ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat teman-teman bisa lihat di Bubble Maps ya. Dan teman-teman lihat nih beberapa koin-koin ya. Misalkan contohnya ini AI16Z ya. Nah teman-teman bisa lihat, oke, kemudian copy wallet ya. Nah copy ya kontrak address-nya. Nah untuk AI16Z. Dan kemudian teman-teman type in di bagian search ya. Nah, ini keluar nih AI16Z. Nah, di sini kelihatan nih ya bagaimana sentralisasi walletnya karena dia udah di sini ya. Di listing di berbagai stacks yang besar ya. Kita bisa tahu lihat beberapa wallet-wallet yang besar ini ya. Karena ya ini koin yang udah lama ya, udah ada ya. Ini Wintermute juga salah satu grup yang terkenal juga ya ini. Baru ini adalah individual wallet yang lebih-lebih kecil ya. Jadi teman bisa eksplorasi lagi, misalkan tadi mau misalkan Godseus Maximus ya. Type in Godseus Maximus, kemudian ya teman-teman lihat di sini ya distribusi wallet dari Godseus Maximus ya, dan ini ya yang paling gede biasanya Chex yang udah listing ya. Biasanya koin-koin yang gede itu juga grup ya Wintermute, dan ini adalah individual walletnya. Jadi ini secara langsung ya melihat bagaimana ya koneksi antar wallet dan ya seberapa banyak holding dari big player di sini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya tools yang teman-teman bisa melihat flow kira-kira hot contract yang diperdagangkan ini apa. Jadi teman-teman bisa pakai Nansen ya. Nansen ini ada fitur free-nya ya, ada fitur premiumnya. Kita subscribe juga yang premiumnya. Nah, ini bisa ya, teman-teman di sini type in Nansen, oke. Kemudian klik Nansen di sini launch app. Nah, di sini kelihatan nih ya, bahkan tanpa bayar ya. Teman-teman bisa melihat misalkan di sini token inflow, oke. Untuk melihat ya. Ini bisa teman-teman rubah juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, misalkan 24 jam terakhir ya, kira-kira inflow-nya ini ke mana aja ya. Ini bisa kelihatan ya. Di sini untuk teman-teman ya menentukan. Nah, selanjutnya ya ini di Nansen teman-teman bisa pakai ya fitur token screener live, di mana di sini bisa teman-teman atur ya. Ini 10 menit ya, 1 jam, 6 jam, di mana kalau di sini 1 jam kita kelihatan nih. Kira-kira inflow yang gede kemana? Oh, ya ada inflow yang gede ke token Jelly dan juga Flay. Ya ada 1 ya 3 transaksi ya, ini bisa kita kelihatan nih jumlahnya 10.000 USD, 14.000 USD. Ya kalau kita misalkan lihat ya di sini copy address Jelly ya ke DEX screener ya. Jadi kita bisa nanti paste ya addressnya di sini. Nah, ini akan kelihatan nih ya gimana performanya 1 jam terakhir, karena di Nansen tadi ada inflow ya. Dia inflow yang di sini nih yang kecil ini ya. Terus ini juga contoh nih ya, misalkan 300 BAUD ya. Di sini kan juga ada inflow nih ya. Kalau kita lihat sejam terakhir ada ada 14 pembeli ya. Ini juga kelihatan nih sejam terakhir dia mengalami kenaikan. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ya alat untuk melihat
inflow yang masuk ke dalam smart contract tertentu ya, dalam contract address tertentu. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas mengenai money management. Karena apa? Karena ini adalah yang paling penting. Teman-teman harus memahami bahwa berbagai token-token di sini ya, di DEX ini bisa turun 70, 80, 90% dalam waktu beberapa jam aja. Jadi teman-teman harus memiliki konsiderasi yang tinggi. 80% portofolio itu tetap harus di Bitcoin ya, 10% harus memiliki cadangan liquid ya, aset. Baru 10%-nya kalau mau buat 2-3% main di DEX itu nggak masalah. Tapi teman-teman harus paham. Ya, misalkan teman-teman punya uang 100 juta, ya 10 juta aja ya yang teman-teman risikokan untuk DEX trading. Dan dari 10 juta ini nggak bisa semuanya ya untuk oke, saya masuk Fartcoin ya, koin A, B, C ya di DEX yang baru live. Nggak bisa langsung semuanya 100% 10 juta. Tapi ya teman-teman bisa pakai 1%-nya dari 10 juta. Yang mana itu adalah 100 ribu ya. Itulah mengapa lebih preferable trading di jaringan Solana karena lebih murah ya 80%, 80 jutanya di Bitcoin, 10 juta ya di trade di jaringan Solana, 1%-nya 100 ribu untuk beberapa koin yang baru live karena ya lumayan ya kalau 100 ribu koinnya naik 10-20 kali ya teman-teman bisa gain 20-an juta ya. Jadi lebih make sense ya one rules untuk semua DEX trading dan ya multiple entry juga bisa dimanfaatkan ya. Itulah mengapa multiple exit juga bisa maksimalkan juga. Karena apa? Meme coins adalah aset yang sangat berisiko tinggi dan menurut saya pribadi ya meme coins trading is for entertainment purpose only. Jadi itu ya video mengenai modul ya DEX trading. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan salam cuan ya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul-modul selanjutnya.